dipasarkan. Sekali waktu orang ini kemudian kabur. Semua yang sudah dia ambil, yang sudah dia pasarkan, dia ambil dan tidak dia bayar semua. Modal kita habis semua, hancurlah kita. Karena kita selama ini merasa bergantung sama itu, ya kita sudah nggak bisa apa-apa. Kadang-kadang sampai nggak bisa bicara atau nggak bisa mikir, stres dan lain-lain. Hancur harapan kita ini. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sedang mengajarkan kepada kita bahwa sumber rizkimu itu bukan pada orang itu. Sumber rizkimu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Selama ini dia yang jadi saluran. Sekarang kamu bisa cari dari saluran yang lain. Karena sumbernya masih ada. Cuman salurannya aja yang putus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dan alhamdulillah hadir di acara ini. Setiap hadir di sini tambahan ilmu saya luar biasa. Terima kasih. Lalu ilmu ini kan saya ingin ilmu yang luar biasa ini bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri. Nah, bagaimana kita mengukur ya batas bahwa kita sudah merasa cukup, uzlahnya itu sudah cukup, melepaskan diri dari ikatan-ikatan dunia sehingga merasa sudah waktunya untuk mengajak manusia lain mau mendekat dan mau. Nah, bagaimana mengukurnya ini? Karena kalau tidak, bisa-bisa kita sudah merasa cukup, padahal malah merusak orang lain. Jadi problemnya itu kalau ada atau artinya kita melatih diri kita itu nggak ada ukuran yang baku. Artinya ukuran berapa hari, terus apa yang harus dilihat sampai mana, itu yang tahu tuh hanya diri kita sendiri. Jadi orang yang menyaksikan orang lain di luar diri kita itu sama sekali nggak bisa melihat apakah seseorang itu sudah waktunya dia untuk bergaul atau enggak. Jadi diri kita. Jadi ini amalan-amalan semacam ini itu untuk kita ketahui semua. Kemudian bukan untuk melihat ke orang lain, tapi untuk melihat ke dalam diri kita. Sekarang apakah ketika kita ini berinteraksi dengan orang, bergaul dengan orang, transaksi, berdagang atau apa saja, berorganisasi, berpolitik dan lain-lain itu, apakah kita masih merasa bahwa kita ini sangat terikat dan bergantung sama makhluk-makhluk itu, dengan orang-orang itu? Kalau kita masih punya ikatan, merasa bergantung seperti itu artinya kita masih harus banyak mengurangi interaksi itu. Jadi masih banyak harus uzlah. Ngasih tahu diri kita bahwa ini bukan satu-satunya ketergantungan kita. Uzlah itu tujuannya adalah untuk memberitahu diri kita bahwa ini bukan satu-satunya. Misalkan kita ini sehari-hari bertransaksi, berdagang pada seseorang, pada satu orang. Kita sangat bergantung sama orang itu. Kalau nggak ada orang itu, kita merasa wah, kita nggak bisa hidup kalau nggak berhubungan sama orang itu. Kalau tidak berinteraksi dengan orang itu, kita nggak bisa hidup. Karena rezeki saya dari dia. Nah, itu harus buru-buru kita ingat bahwa yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Dia itu adalah salah satu orang yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana aliran rezeki kita melalui dia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah bisa memindahkan aliran rezeki kita lewat orang lain, tidak lewat dia. Jadi kita tidak boleh punya rasa kebergantungan dengan orang itu. Kalau itu sudah berhasil kita putus, ya nggak apa-apa kita berinteraksi.
Sehingga apa? Nah, ini juga akan membuat kita tidak stres, tidak kecewa kalau misalkan ada apa-apa dengan orang itu. Ada misalkan satu orang punya perusahaan, satu-satunya yang dia bergantung pada satu orang yang untuk memasarkan produknya itu. Dipasarkan, sekali waktu orang ini kemudian kabur. Semua yang sudah dia ambil, yang sudah dia pasarkan, dia ambil dan tidak dia bayar semua. Modal kita habis semua, hancurlah kita. Karena kita selama ini merasa bergantung sama itu, ya kita sudah nggak bisa apa-apa. Kadang-kadang sampai nggak bisa bicara atau nggak bisa mikir, stres dan lain-lain. Hancur harapan kita ini. Pada saat itu Allah SWT sebetulnya sedang mengajarkan kepada kita bahwa sumber rizkimu itu bukan pada orang itu. Sumber rizkimu itu dari Allah SWT. Selama ini dia yang jadi saluran. Sekarang kamu bisa cari dari saluran yang lain. Karena sumbernya masih ada. Cuman salurannya aja yang putus. Sumbernya masih ada. Dari Allah SWT. Itu persis seperti hikmah yang awal dulu. Ya, bahwa kasab itu upaya kita untuk mencari kehidupan, mencari berusaha, itu semua adalah semata-mata karena menjalankan kewajiban yang dibebankan Allah SWT sebagai manusia. Jadi, karena ketika kita ini merasa bahwa kita ini mendapatkan rizki karena usaha kita lupa sama Allah SWT. Persis seperti yang dialami oleh Qarun misalkan. Ketika Allah SWT memerintahkan Qarun untuk membagi rizkinya dengan yang lain, katanya Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat itu dari ilmu yang saya miliki kok. Bisa dapat harta itu. Dia lupa bahwa yang ngasih harta itu Allah SWT, yang ngasih ilmu itu juga Allah SWT. Itu di surat Yasin juga disebutkan, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah. Kalau dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah ya, sebagian dari harta yang diberikan Allah kepadamu. Apa kata orang-orang kafir itu? Anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah. Loh, katanya Allah yang ngasih makan. Kok saya yang suruh ngasih makan dia? Ya suruh Allah saja yang kasih makan dia. Ada Allah merintahkan kita ngasih makan orang miskin. Sama orang kafir ini dijawab, katanya Allah Subhanahu wa taala yang kasih makan. Kok sekarang Allah nyuruh kita ngasih makan? Kasih saja Allah sendiri kasih makan. Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Masa saya harus memberi makan orang yang kalau Allah mau, Allah bisa kasih makan dia. Jadi diajak transaksi bermuamalah sama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak mau. Dia nganggap bahwa apa yang dia dapatkan ini seolah-olah memang miliknya dia, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saluran rizkinya orang lain, dia menolak. Tapi orang lain dia harapkan untuk jadi saluran rizkinya Allah untuk dia. Ini kan nggak benar jadi cara mikirnya. Oleh karena itu Allah SWT menegur orang-orang semacam ini. Nah, ketika kita ini kemudian sudah terbebas dari merasa bahwa makhluk-makhluk ini adalah sumber yang menjadi pemenuh kebutuhan dia, sudah bisa kita lepaskan dari pikiran kita dan keyakinan kita, maka saat itu kita boleh bergaul sama orang. Tapi ketika kita masih menganggap makhluk-makhluk ini sebagai pemenuh kebutuhan kita, nggak bisa hidup tanpa mereka ini, maka kita dianjurkan untuk sekali waktu coba deh lepaskan itu uzlah, lepaskan dulu itu supaya kamu tahu bahwa itu bukan yang memenuhi kebutuhan kamu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
Nah, jadi batasnya kapan itu kita yang tahu, orangnya sendiri yang uzlah itu yang memutuskan kapan dia harus kembali bergaul dengan manusia dan kapan dia tetap beruzlah. Berbeda lagi dengan misalkan kewajiban-kewajiban, kayak misalkan mengurus keluarga, mengurus istri, anak, ya. Jadi tidak ada ucapan, misalkan ucapan seorang laki-laki kepada seorang wanita atau seorang wanita kepada seorang laki, aku tidak bisa hidup tanpa engkau. Ini nggak benar. Karena dia itu adalah hanya salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah SWT untuk kita. Kita ini bisa hidup tanpa siapapun, hanya dengan Allah saja kita bisa hidup. Gitu. Jadi supaya tidak begitu, walaupun ini istri, walaupun ini anak, kita berinteraksi dengan mereka karena kewajiban yang dibebankan Allah kepada kita. Karena kewajiban itu maka kita berinteraksi. Sesungguhnya kita berhubungan sama istri, kita berhubungan dengan anak, kita berhubungan dengan orang lain, itu pada hakikatnya kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan bermuamalah dengan makhluk. Kalau begitu, jadi misalkan si anak ini nakal sekali. Istilahnya kalau orang Jawa bilang ganyang, orang tuanya itu diganyang luar biasa. Dia akan sabar. Karena dia tidak sedang berhadapan dengan makhluk Allah SWT. Dia berhadapan dengan anaknya, dengan makhluk Allah, tapi dia sedang bermuamalah dengan Allah SWT. Dia menghadapi itu dengan sabar, dengan rasa legowo, dengan rasa tanpa ada beban. Karena dia sedang bermuamalah. Dia menghadapi istri yang mengecewakan, dia menghadapi orang lain yang mengecewakan. Dia tidak akan terpengaruh banyak, karena yang paling berpengaruh selama itu masih bisa menimbulkan keridhaan Allah SWT dengan berinteraksi dengan mereka, maka dia akan jalani itu. Karena kembali lagi pada hakikatnya dia sedang bermuamalah dengan Allah, bukan dengan makhluknya. Nah, jadi itu kira-kira ukurannya memang nggak begitu jelas. Jadi kita yang menjalani itu yang tahu kapan saatnya kita harus kembali sibuk bersama makhluk. Jadi yang dimaksud itu social life lah, kehidupan sosial seperti berkumpul, reuni, kemudian datang pesta pernikahan, ya, kemudian pergaulan-pergaulan yang tampaknya dampak positifnya itu lebih sedikit daripada dampak negatifnya. Jadi itu yang dikurangi. Tapi kalau interaksi dengan anak, dengan istri yang merupakan beban kewajiban dari seseorang, ya itu mau nggak bisa di-cut sama sekali, nggak bisa. Jadi kalau dia mau pergi menyendiri tanpa itu, dia harus pastikan dulu bahwa ini semua sudah terpenuhi kebutuhan mereka ini. Kebutuhan anak, kebutuhan istri sudah terpenuhi. Karena nggak bisa kita dengan alasan uzlah kemudian kita meninggalkan kewajiban yang memang wajib buat kita. Jadi yang ditinggalkan secara total itu adalah hal-hal yang tidak wajib, hal-hal yang sifatnya mubah atau social life itu, bukan sesuatu yang memang kita wajib untuk melakukannya gitu. Saya kira itu.